Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Yuliani, mahasiswi program studi gizi mata kuliah biostatistik. Hari ini saya akan memaparkan cara penggunaan salah satu statistical tools yaitu Jamovi. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengolah data statistik menggunakan Jamovi. Nah, untuk data yang saya gunakan, saya menggunakan data asupan makanan selama 3 hari yang sudah saya konsumsi. Saya sudah mendokumentasikan makanannya menggunakan aplikasi Open Camera. Nah, ini untuk dokumentasinya. Sebagai salah satu contoh, yaitu saya mengkonsumsi susu Ultramilk rasa coklat. Nah, jadi di Open Camera ini sudah tertera untuk alamat, kemudian tanggal, serta waktu kapan gambar itu diambil. Nah, setelah itu saya masukkan makanannya ke kronometer. Sebelumnya saya sudah mencatat makanan apa saja yang sudah saya makan, kemudian saya mengubah menjadi bahasa Inggris untuk dimasukkan ke kronometer. Nah, karena menggunakan bahasa Inggris di kronometer, karena saya memulai makan ini pada tanggal 24 September, jadi saya memasukkannya di tanggal 24 September sampai tanggal 26 September. Nah, untuk makanannya seperti ini. Jadi sebelumnya saya juga sudah memasukkannya ke kronometer. Caranya tinggal di add food aja, kemudian cari makanan yang kita konsumsi. Nah, jika memang beberapa makanan tidak ada, bisa ditambahkan ke food di custom resep dan custom makanan seperti itu. Kemudian saya akan memasukkannya ke Jamovi. Sebelumnya juga saya sudah mengcopy paste untuk makanan yang ada di kronometer dan saya pindahkan ke Excel agar saya lebih mudah untuk memasukkannya nanti ke Jamovi. Nah, jadi hal pertama yang kita lakukan setelah kita membuka Jamovi, kita mengisi data variabelnya. Nah, untuk data variabel pertama, saya akan mengisi nama makanannya. Nah, untuk description-nya kita isi yang mendeskripsikan data variabel ini itu apa. Nah, saya isi unit makanan yang dikonsumsi. Kemudian untuk measure tipenya kita pilih nominal karena data ini data yang tidak berurutan, kemudian bukan angka, dan untuk data tipenya kita pilih teks karena nanti berbentuk teks. Nah, selanjutnya untuk data variabel kedua saya akan masukkan tanggal. Saya akan masukkan tanggal. Untuk description-nya menunjukkan tanggal makanan yang konsumsi. Nah, untuk measure tipenya, untuk tanggal kita menggunakan ordinal. Saya menggunakan ordinal karena untuk tanggal itu dia datanya berurutan. Seperti yang saya gunakan pada tanggal 24, kemudian 25, dan 26. Jadi saya menggunakan ordinal karena berurutan dan data tipenya masukkan teks. Tuh.
Nah, yang selanjutnya saya akan masukkan ID makanan. Description-nya itu identifikator makanan. Nah, untuk ID makanan, measure tipenya kita gunakan ID dan data tipenya teks. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk masa makanannya. Nah, deskripsinya menunjukkan berat untuk masa makanan, measure tipenya kita pakai continuous karena nanti bentuk datanya adalah angka dan data tipenya desimal. Nah, untuk satuan masa makanan itu gram. Selanjutnya kita tambahkan, saya ingin mengambil 2 makronutrien dan 3 mikronutrien. Untuk makronutriennya saya mengambil protein. Untuk description-nya kandungan protein Nah, untuk protein juga measure tipenya kita pakai continuous, kemudian data tipenya desimal. Karena nanti memang bentuk datanya adalah angka. Nah, yang selanjutnya kita tambahkan yang kedua untuk makronutriennya saya mengambil lemak. Nah, deskripsinya sama seperti protein, tinggal diubah aja lemak. Nah, untuk measure tipenya juga sama, continuous, data tipenya desimal. Lanjut untuk mikronutrien. Yang pertama saya mengambil vitamin B3. Deskripsinya sama. Measure tipenya continuous sama, kemudian data tipenya desimal. Oke. Nah, untuk mikronutrien yang kedua saya mengambil vitamin E. Nah, untuk deskripsinya sama E. Untuk measure tipenya continuous, data tipenya desimal. Selanjutnya untuk yang terakhir, untuk data yang variabel yang terakhir, mikronutriennya saya mengambil zinc. Nah, measure tipenya continuous, kemudian datanya desimal. Jadi untuk masa makanan, protein, lemak, vitamin, B3, vitamin E, dan zinc, itu kita menggunakan measure tipe continuous dan data tipenya desimal karena datanya memuat angka. Ini untuk satuannya MB. Nah, kemudian kita tinggal masukkan data-data yang tadi di kronometer ke Jamovi. Nah, sebelumnya saya sudah copy paste untuk makanan, berat, kemudian
nilai gizinya, proteinnya berapa, kemudian vitamin B3, vitamin E-nya, lemaknya, semua sudah ada di sini. Jadi tinggal saya copy, saya paste aja. Nah, ini untuk description makanan ini selama 3 hari ya. Kita copy, kemudian kita paste ke Jamovi. Oke, ini untuk nama makanannya. Kemudian untuk tanggal kita masukkan dari tanggal 2 dari tahun 2021, kemudian tanggal bulan 09, kemudian tanggal 22 sampai ke sampai ke ini. Nah, kemudian tanggalnya nah, copy sampai ke sini. Kemudian ini ke bawah tanggal 26, jadi diisi. Nah, untuk ID makanan kita isi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, kita gunakan Excel lagi untuk mudah. Nah, selanjutnya masukkan masa makanan, kemudian protein, lemak, serta vitamin. Dan isinya ke Jamovi. Oke. Pilih pasta. Nah, setelah semua data sudah masuk, selanjutnya kita akan analisis deskriptifnya. Nah, ini untuk mengetahui kemudian median, kemudian jumlahnya atau sumnya itu kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, kita masukkan Nah, untuk masa makanan sampai protein, kemudian lemak, vitamin B3, vitamin E, dan zinc, itu kita masukkan ke data variabel. Kemudian untuk tanggal kita masukkan ke split by. Ini. Nanti akan muncul. Ini untuk frekuensi tabelnya, di sini ada statistiknya. Bisa dilihat kita untuk mengetahui median, kemudian sumnya, kemudian variansnya, range-nya bisa kita lihat di sini. Oke, dan ada plotnya di sini, ada histogram. Kita bisa lihat histogramnya bentuknya seperti apa, kemudian box plotnya seperti apa, dan bar plotnya seperti apa.
Nah, ini loading. Nah, di sini datanya udah keluar. Untuk meannya pada tanggal 24, protein rata-ratanya yang saya konsumsi 3,65. Kemudian mediannya di sini ada, kemudian jumlahnya juga untuk berat pada tanggal 24, berat makanannya sekitar 898, kemudian untuk protein yang saya konsumsi 40,2, dan untuk lemaknya 37,4, kemudian untuk vitamin B3-nya 7,20. Itu nih untuk tanggal 25, untuk tanggal 26. Kemudian untuk nilai minimumnya dan nilai maksimumnya ada di tanggal 24 ada di 8,20. Nah, ini untuk histogram kayak seperti ini. Jadi di sini menunjukkan median. Di sini pada tanggal 24 median untuk protein 3,40. Lihat ya. Protein 3,40. Nah, jadi dia di sini karena di sebelumnya maaf. Nah, kemudian untuk box plots-nya seperti ini bentukannya. Ini dia menunjukkan median. Ada di tanggal 24 itu ada di mediannya itu ada di tanggal 24 3,40, 2,70. Nah, 3,40, 2,70, dan tanggal 26 bisa dilihat di sini untuk gambarannya untuk bentuk box plotnya.
Kemudian coba kita lihat untuk bar plotnya, seperti apa bentuknya. Nah, ini untuk bar plotnya. Ini untuk bar plotnya. Bisa dilihat bentukannya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian atau pengerjaan, dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.